Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ini, saya hanya menjelaskan tentang jenis metode penelitian. Kemudian nanti setelah selesai perkuliahan ini, Anda melanjutkan tugasnya yang minggu lalu, ya. Jadi tema yang Anda sudah buat minggu lalu itu yang Anda sudah kirimkan ke saya, Anda lanjutkan dengan apa latar belakang masalahnya. Jadi kalau bisa sebentar ini Anda mencari tentang latar belakangnya, kemudian Anda tunjukkan masalahnya apa, kenapa harus Anda teliti, ya. Jadi itu yang Anda tunjukkan ke saya sebentar setelah perkuliahan ini. Anda langsung lanjutkan tugasnya, ya saya tunggu dalam 1 hari ini. Jadi dalam 1 hari ini paling tidak sudah ada latar belakang yang Anda tuliskan dari tema itu. Jadi yang sudah mengirimkan tema-temanya kemarin itu, Anda langsung tuliskan latar belakang masalahnya. Jadi mungkin 4 paragraf ya, ada tentang penjelasan tentang tema daripada penelitiannya, kemudian dilanjutkan dengan masalahnya, diakhiri dengan kata masalah, apa yang Anda tuliskan di masalah. Baik, sebelum itu saya akan tunjukkan dulu materinya. Jadi ini adalah materi kita yang pertama yang sudah minggu lalu saya jelaskan tentang metode penelitian. Ini pengertian metode penelitian ini Anda sudah bisa baca di slide saya. Nanti slide ini saya akan kirimkan ke Anda. Anda pelajari tentang pengertian metodologi penelitian. Yang jelas dalam metode penelitian ini sebagaimana yang saya sudah jelaskan minggu lalu, Anda akan berakhir untuk menulis karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu diwajibkan kepada mahasiswa akademi, ya, akademi. Karena Anda adalah akademi, Anda harus menulis karya tulis ilmiah. Jadi akademi itu artinya diploma 3. Kalau Anda nanti lanjut S1, karya tulis ilmiah Anda itu namanya skripsi. Kemudian kalau Anda lanjut S2, karya tulis ilmiahnya namanya tesis. Kalau Anda lanjut S3, semua bisa S3 ini insya Allah, akan Anda ditugaskan untuk menulis yang namanya disertasi. Ya, langkah-langkahnya sudah ada di sini, Anda bisa tuliskan. Jadi yang pertama itu memilih dan mendefinisikan masalah. Jadi sebenarnya sebelum Anda menulis temanya itu harus punya masalah. Kenapa harus Anda teliti? Ya, misalnya di masyarakat itu ada satu bahan alam yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sekarang ada enggak masalahnya? Masalahnya apa? Misalnya sesuai harapan masyarakat bahwa obat itu bisa menyembuhkan. Anda lihat apakah benar menyembuhkan atau tidak, atau hanya mitos, ya. Jadi itu yang pertama harus ada masalah. Jadi sebentar nanti Anda saya tugaskan untuk melanjutkan kenapa Anda harus teliti itu, latar belakangnya apa, ya. Jadi isi daripada latar belakang itu kalimat kuncinya adalah masalah. Kenapa harus Anda teliti? Apakah itu menjadi bahan alam itu menjadi konsumsi masyarakat dan betul bisa menyembuhkan penyakit atau mencegah terjadinya penyakit atau tidak. Nah, kemudian nanti Anda lanjutkan dengan membangun jawaban deduktif dari teori. Apakah ditunjang oleh teori bahwa di dalam bahan itu memang betul mengandung bahan yang bisa menyembuhkan atau bisa mengobati. Nah, setelah itu Anda menyusun hipotesisnya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara. Jawaban sementara itu yang pasti ada 2. Jadi bisa menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Setelah itu Anda desain analisisnya apa. Jadi kalau analisis lapangan misalnya ingin mengetahui perbedaan, tentu ujinya uji apa? Uji T misalnya. Jadi sebagaimana yang Anda ikuti perkuliahannya sekarang juga biostatistik. Anda bisa tunjukkan analisis datanya apa. Kalau hanya deskriptif saja, gambaran saja sampai dengan menentukan proporsi, berarti Anda hanya menyusun analisis proporsional. Misalnya persentase daripada
pengetahuan masyarakat tentang sesuatu hal. Kemudian setelah didapatkan datanya dan dianalisis, diinterpretasi bahwa benarkah dari sekian orang yang memahami tentang penyakit yang disembuhkan oleh bahan alam tersebut, Anda bisa buat kesimpulan, oh ternyata bahwa benar bahan alam tersebut bisa menyembuhkan suatu penyakit. Kemudian kita buat laporannya. Inilah langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah yang Anda lakukan. Ya. Kemudian yang paling penting sekarang, Anda menulis karya ilmiah itu harus mempunyai prinsip gaya selingkung namanya. Apa itu gaya selingkung? Jadi gaya selingkung itu pedoman tentang cara penulisan. Ya, cara penulisan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu. Jadi Anda akan mendapatkan panduan penulisan karya tulis ilmiah di situ, di Akademi Farmasi. Jadi Anda tidak boleh sembarang menyusun karya tulis dengan menggunakan sistematika orang lain. Oleh karena itu, sebelum Anda menyusun nanti, Anda baca panduan yang dikeluarkan oleh akademik, oleh bagian akademik. Ya, yang dimaksud dengan gaya selingkung ini memang sepele, tapi harus Anda beda dengan orang lain. Misalnya, dari segi cover, itu gaya selingkung namanya. Gaya selingkung cover Anda itu warna apa? Jadi walaupun Anda senang warna yang lain, tapi karena warna yang sudah ditentukan oleh Akademi Farmasi tidak sesuai dengan keinginan Anda, harus Anda buat covernya itu sesuai dengan Akademi Farmasi. Kalau tidak salah, warnanya Anda itu adalah warna warna abu-abu kalau tidak salah ya. Nanti dilihat di situ. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian masuk ke dalam bagaimana halaman satunya, halaman duanya bagaimana. Kemudian yang paling penting sistematika. Jadi Anda jangan langsung mengcopy sistematika orang lain dari internet. Jadi inilah yang bisa menyebabkan Anda itu bisa berselingkuh. Ya, gaya selingkuh ini kalau Anda tidak ikuti, maka Anda berselingkuh. Artinya apa? Anda menggunakan sistematika orang lain. Oleh karena itu harapan saya, sebelum Anda menulis ini, baca panduan. Misalnya bab satunya apa? Isinya bagian A, B, C. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di gaya selingkuh ini, sistematika itu Anda menggunakan bagian A, B, atau 1.1 atau bagian 1, misalnya di latar belakang. Di latar belakang itu di pendahuluan bab 1 A misalnya latar belakang. Ada juga yang menggunakan 1 latar belakang. Ada juga yang menggunakan 1.1 latar belakang. Nah, itu Anda harus perhatikan itu. Jadi Anda perhatikan di panduan penulisan karya tulis ilmiah di akademi Anda itu menggunakan apa? Sub itemnya itu. Apakah menggunakan A latar belakang atau menggunakan angka 1 latar belakang atau biasa menggunakan 1.1. 1 depannya itu menunjukkan bab 1, kemudian 1 keduanya menunjukkan bagian pertama. Kemudian ada 1.2, ada 1.3 dan seterusnya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Itulah yang dimaksud dengan gaya selingkuh. Jadi Anda jangan sembarang mengcopy dari internet. Jadi akan ketahuan di situ bahwa Anda itu hanya mengcopy. Kalau misalnya sistematika yang Anda bangun, yang Anda buat itu tidak sesuai dengan sistematika yang ada di akademik. Ya, oleh karena itu, sebelum menyusun sekali lagi saya sampaikan, Anda harus lihat panduan. Nah, kemudian hakikat menulis apa? Merupakan pembelajaran kepada dosen dan mahasiswa tentang kejujuran. Nah, ini. Boleh salah, yang penting jujur. Nah, itu. Apa artinya? Artinya apa? Kalau misalnya penelitian Anda tidak sesuai dengan fenomena berdasarkan hasil analisis, penelitian Anda itu tidak salah. Penelitian Anda itu benar. Karena memang sudah Anda lakukan berdasarkan kejujuran yang ada. Bahwa Anda lakukan analisis, pengumpulan data, kemudian dianalisis, ternyata fenomena itu bertentangan dengan teori. Apakah penelitiannya salah? Tidak, penelitiannya tidak salah.
karena Anda sudah jujur. Tapi ada orang yang melakukan ketidakjujuran. Karena fenomena itu menurut teori tidak sesuai dengan yang dia dapatkan, maka dia tidak melakukan kejujuran. Merubah data lah, ya. Kemudian tidak melakukan penelitian, hanya mengolah data dengan data yang dimanipulasi. Oleh karena itu, diminta kejujuran Anda. Apapun hasil penelitiannya, kalau memang didapatkan berdasarkan pengumpulan data yang benar, berarti Anda telah melakukan kejujuran. Artinya apa? Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Jadi penelitian itu harus jujur. Artinya apa? Anda betul mengambil data. Anda betul melakukan penelitian. Jangan hanya menerima data dari orang lain, kemudian Anda olah sendiri. Ternyata orang lain yang mengambil data itu, dia karang. Nah ini yang perlu Anda jaga. Ya. Jadi saya sampaikan lagi sekali lagi bahwa walaupun penelitian Anda punya kesimpulan yang berbeda dengan teori yang ada, tapi kalau Anda ambil datanya berdasarkan real, tidak Anda karang atau Anda manipulasi suatu kebenaran dari penelitian Anda itu, itulah yang jadi kesimpulannya. Jadi tidak perlu Anda terlalu ragu kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Anda melakukan perubahan data, berarti Anda tidak jujur. Oke? Saya kira itu pengantar untuk Anda membuat tugas, kualitatif dan kuantitatif. Ya, Anda juga bisa lihat di sini, misalnya dari segi desain, kalau kualitatif itu desainnya umum, fleksibel, berkembang muncul dalam proses penelitian. Artinya apa? Anda tidak perlu membuatkan kuesioner yang panjang-panjang kalau penelitian kualitatif. Nanti di masyarakat itulah baru Anda tahu apa masalahnya. Ya, jadi misalnya pertanyaannya itu nanti berkembang pada saat penelitian kalau kualitatif. Seperti wartawan bertanya, misalnya, apakah obat ini sering digunakan oleh masyarakat di desa Anda? Dia bilang, iya, sering digunakan. Nah, jadi jawaban itu jadi pertanyaan kembali. Kalau digunakan, siapa saja yang gunakan? Jadi kualitatif itu berkembang pada saat penelitian. Tapi kalau kuantitatif itu spesifik. Jadi mantap sejak awal. Artinya apa? Kuesionernya itu Anda betul-betul sudah buat. Makanya biasanya penelitian kuantitatif itu sebelum kuesionernya digunakan di masyarakat, divalidasi dulu. Boleh menggunakan validator ahli, ya, maksudnya orang yang punya pengetahuan tentang apa yang Anda teliti. Misalnya Anda sudah buat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu Anda harus tanyakan kepada ahlinya. Sudah cocok enggak pertanyaan itu? Paling tidak, validatornya itu pembimbing Anda. Nah, kemudian bisa juga ditanyakan kepada orang lain, kemudian dianalisis. Nah, itu nanti panjang persoalannya. Ya. Nah, itu. Kemudian tujuannya, saya kira ini tujuannya kalau kualitatif menemukan pola, jadi Anda akan menemukan, oh ternyata obat ini memang sudah lama digunakan oleh masyarakat turun-temurun. Kesimpulannya itu. Kalau kuantitatif, ya data yang Anda analisis itu, Anda buat kesimpulan. Misalnya menunjukkan apakah variabel itu ada hubungan atau tidak ada hubungan. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Nah, kemudian Anda membuat kesimpulannya. Ya. Teknik penelitiannya, kalau kualitatif itu partisipan observasi. Artinya Anda mencari responden secara langsung. Ya. Kalau penelitian kuantitatif, eksperimen. Jadi bisa eksperimen, kemudian survei, kemudian ada kuesioner, observasi secara dan wawancara terstruktur. Kalau kualitatif yang paling penting ini ada dokumentasi. Apa benar Anda melakukan wawancara terhadap responden atau tidak. Oke? Kemudian, jadi secara singkat saya jelaskan saja ini, nanti Anda baca, Anda bisa baca, saya kirimkan ini. Kalau kualitatif itu peneliti sebagai instrumen. Jadi Anda kalau mau penelitian kualitatif, Anda turun sendiri. Anda sebagai instrumennya. Jadi berkembang pertanyaan itu Anda yang mengembangkan. Kemudian yang paling penting ada catatan. Ya. Kemudian rekaman kamera. Sehingga biasanya kalau penelitian kualitatif itu selalu ditanya, mana rekamannya? Kalau tidak ada rekamannya, bisa saja penelitian itu Anda karang. Ya. Nah, kemudian kalau kuantitatif ada angketnya, ada wawancara, instrumen yang telah standar. Jadi instrumen yang telah terstandar ini maksudnya sudah divalidasi instrumennya. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat itu sudah divalidasi.
Ya. Oke, saya kira itu dulu sampai di instrumen penelitian. Nanti kita akan lanjutkan karena waktunya ini sudah tidak lama lagi. Gaudiamus Spiritus, Juvenes cum sumus, post jucundam juventutem, post modestam senectutem, nos habevi in humus, nos habevi in humus. Horizont qui ante nos, in